4, 3, 2, 1, close the book. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Di video kita kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu nilai mutlak ya. Di sini berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X dinotasikan dengan X diapit garis tegak ya, ini dibaca nilai mutlak bilangan X, didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar 0, negatif X jika X-nya kurang dari 0. Bagaimana maksudnya? Berikut contohnya. Apabila X-nya itu kita masukkan 3 ya, berarti kan nilai mutlak dari 3. Berapa nilainya? Nah, kita lihat. X-nya di sini 3. 3 itu memenuhi lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Maka nanti nilai yang dipakai ya nilai X-nya itu. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti ya nilainya sama dengan 3. Itu tetap ya. Kenapa tetap? Gampangannya karena sudah positif. Kalau sudah positif, nilainya juga positif tetap. Nah, contoh yang kedua, bila X-nya sama dengan negatif 3. Nah, apabila diberi tanda nilai mutlak ya, berarti nilai mutlak dari negatif 3. Berapa nilainya? Nah, kita lihat sifatnya. Di sini negatif 3 itu memenuhi sifat kurang dari 0 ya. Maka nanti nilai mutlaknya ya, nilai mutlaknya sama dengan negatif dari X itu sendiri. Berarti negatif dari X-nya. X-nya kan negatif 3, berarti dalam kurung negatif 3. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif sama dengan 3. Nah, positif kan? Jadi gampangannya pemberian tanda nilai mutlak itu mengakibatkan bilangan yang ada di dalamnya itu berubah menjadi positif. Kalau bilangannya itu sudah positif maka tetap, kalau bilangannya itu negatif maka dirubah menjadi positif. Seperti itu ya. Kita lanjutkan berikutnya tentang sifat nilai mutlak ya. Beberapa sifat nilai mutlak yang perlu dipahami. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan nilai mutlak dari X. Jadi kalau bilangan negatif, kalau sudah diberi nilai mutlak dia akan jadi positif. Maka sama saja dengan nilai mutlak dari X ya. Oke, ini gampang. Lanjut berikutnya. Nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Seperti itu ya. Ini juga gampang. Ingat ya, kalau bilangan sudah dikuadratkan, dia akan berubah menjadi positif. Diakarkan, dia akan balik menjadi bilangan itu sendiri. Kalau perlu dikasih contoh seperti ini ya, contohnya ya. Kalau kita dapatkan misalkan X-nya itu negatif 5 ya. Negatif 5 kalau dikasih nilai mutlak sama dengan 5. Itu kan? Bagaimana kalau negatif 5 kita kasih dia kuadrat, terus kita akarkan. Nah, seperti ini. Sama dengan akar negatif 5 dikuadratkan jadi positif 25. 25 diakarkan jadi sama dengan 5. Nah, sama toh? Nah, ini 5, ini juga 5. Nah, maka berlaku ya sifat bahwa nilai mutlak dari bilangan X sama dengan akar dari bilangan X kuadrat. Lanjut berikutnya, sifat yang ketiga, nilai mutlak dari bilangan X apabila dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari bilangan negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau suatu bilangan itu sudah dikuadratkan, maka nilainya sama semua. Baik itu dikasih mutlak, baik itu ada negatifnya terus dikasih mutlak, baik itu enggak dikasih apa-apa. Ya, kalau sudah dikuadratkan, itu nilainya selalu sama. Karena apa? Karena setiap bilangan kuadrat itu selalu positif.
Berikutnya mengenai sifat operasi nilai mutlak ya. Untuk sebarang XY bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X min Y itu sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Jadi pengurangan dua bilangan kalau sudah dikasih nilai mutlak maka dibolak-balik sama saja ya. Berikutnya, nilai mutlak dari X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Untuk perkalian, tanda mutlak ini kalau ditaruh di akhir setelah perkalian itu sama saja. Kalau sama saja dengan kalau ditarik sebelum dikalikan. Jadi nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y ya. Jadi masing-masing XY-nya dikasih nilai mutlak baru dikalikan itu sama saja nilainya apabila dikalikan dulu baru dikasih nilai mutlak. Sifat yang ketiga, operasi pembagian ya, X per Y dikasih nilai mutlak itu nilainya sama dengan kalau dikasih mutlak dulu baru dibagi ya, nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Sama seperti perkalian ya. Mau dikali dulu terus dikasih nilai mutlak itu nilainya sama dengan kalau dikasih mutlak dulu baru dikali. Pembagian juga seperti itu. Tapi untuk pembagian menyebutnya tidak boleh 0 ya. Di sini tulis Y tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang keempat ya. Operasi penjumlahan X dengan Y ya. Kalau dikasih nilai mutlak belakangan ya, dijumlah dulu X tambah Y baru dikasih nilai mutlak, itu nilainya selalu lebih kecil atau sama dengan kalau dikasih nilai mutlak terlebih dahulu masing-masing X dan Y-nya baru ditambahkan. Contohnya ya, contohnya ini ada bilangan min 5 ditambah 6. Nah, kalau kita kasih nilai mutlak dia ya, min 5 ditambah 6 kan 1. 1 dikasih nilai mutlak ya tetap 1 ya, sama dengan 1. Nah, nilainya 1. Beda dengan kalau masing-masing dikasih nilai mutlak baru dijumlahkan. Contohnya di sini nilai mutlak dari negatif 5 ditambah nilai mutlak dari 6. Nah, negatif 5 kalau dikasih nilai mutlak dia jadi 5 ditambah nilai mutlak 6 tetap 6. 5 tambah 6 11. Nah, di sini kelihatan ya lebih kecil ya. 1 lebih kecil dari 11. Seperti itu. Bisa sama. Kalau dua-duanya sudah positif. Itu bagus. Berikutnya sifat yang kelima. Kalau tadi penjumlahan itu lebih kecil, kalau pengurangan justru sebaliknya ya. Kalau dua bilangan itu dikurangkan, hasilnya baru dikasih nilai mutlak, itu selalu lebih besar ya. Lebih besar dari apabila dinilai mutlakkan dulu masing-masing bilangannya baru dikurangkan. Nah, seperti itu. Contohnya ini, contohnya misalkan min 5 dikurangi 6. Nah, ini kalau kita operasikan dulu, min 5 kurangi 6 kan min 11 ya. Terus dimutlakkan ya. Min 11 kita mutlakkan jadi 11. Nah, besar toh nilainya. Beda kalau kita mutlakkan dulu masing-masing. Di sini nilai mutlak dari negatif 5 dikurangi nilai mutlak dari 6. Negatif 5 dimutlakkan dia jadi 5 dikurangi 6 dimutlakkan dia tetap 6. 5 kurangi 6 min 1. Ya. Jadi yang perlu diingat di sini kalau penjumlahan ya, kalau penjumlahan dijumlahkan dulu terus dimutlakkan itu lebih kecil dari kalau dimutlakkan dulu baru dijumlahkan. Sebaliknya, kalau pengurangan dikurangkan dulu baru dimutlakkan itu lebih besar dari kalau dimutlakkan dulu baru dikurangkan. Oke, itu tadi materi singkat tentang konsep nilai mutlak. Berikutnya kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal latihan. Latihan soal nilai mutlak. Soal yang pertama. Hasil dari nilai mutlak
8 ditambah nilai mutlak negatif 4 dikurangi nilai mutlak negatif 3 sama dengan, oke, kita jabarkan dulu masing-masing dari nilai mutlak ya. Untuk 8 nilai mutlaknya ya 8 tetap ditambah nilai mutlak dari negatif 4 ya. Bilangan negatif kalau sudah dikasih tanda mutlak dia berubah menjadi positif, yaitu sama dengan 4 dikurangi nilai mutlak dari negatif 3. Ini juga sama ya, negatif kalau ada nilai mutlaknya berubah menjadi positif 3. Sehingga kita tinggal hitung 8 ditambah 4 12 dikurangi 3 9 ya. Jawabannya 9. Gampang bukan? Lanjut nomor 2. Hasil dari nilai mutlak dari operasi 2 kali 5 dikurangi 7 dikali nilai mutlak dari operasi 6 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan, oke, kita hitung dulu masing-masing dari operasi nilai mutlaknya ya. 2 kali 5 dikurangi 7, ini kali kita hitung dulu ya. 2 kali 5 itu 10 ya. 10 terus dikurangi 7 sama dengan 3. Berarti nilai mutlak dari 3 dikali 6 dikurangi 2 dikali 4. Nah, ini kali kita hitung dulu ya. 2 dikali 4 itu 8. Nah, berarti kan 6 dikurangi 8. 6 dikurangi 8 itu negatif 2 ya. Nanti negatif 2 jangan lupa dikasih tanda double. Ini dikalikan. Nilai mutlak 3 ya 3 dikali nilai mutlak dari negatif 2 ya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itulah jawabannya. Ya, dikasih tanda sama dengan ya. Jawabannya 6. Gampang bukan? Lanjut soal yang nomor 3 ya. Negatifnya di luar. Nah, ini ingat ya, negatifnya di luar di sini ya. Nilai mutlak dari 4 pangkat 3 dikasih tanda negatif. Artinya terakhir ini negatifnya. Ditambah nilai mutlak dari negatif 4 dikuadratkan. Dibagi nilai mutlak dari negatif 4 terus dipangkatkan 3 dikurangi nilai mutlak dari negatif 4 kuadrat. Kita jabarkan dulu satu persatu ya. Dimulai dari negatif dari nilai mutlak 4 pangkat 3. Nah, di sini 4-nya kita mutlakkan dulu. 4 dimutlakkan kan tetap 4 ya. 4 dipangkatkan 3 ya. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 tambah 4 64 ya. Berarti 64. Nah, terakhir baru dikasih negatif. Berarti negatif 64. Nah, seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak dari negatif 4 kuadrat. Nah, kita mutlakkan dulu. Negatif 4 dimutlakkan jadi 4. 4 dikuadratkan 16. Nah, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, nilai mutlak dari negatif 4 terus pangkat 3. Nah, kita mutlakkan dulu. Negatif 4 dimutlakkan jadi 4. 4 pangkat 3 64. Nah, terus terakhir yang keempat itu negatif 4 kuadrat dimutlakkan. Di sini 4 dikuadratkan dulu ya. 4 kuadrat itu 16 dikasih negatif berarti negatif 16. Dimutlakkan jadi positif 16. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan ke bentuk pertanyaannya ya. Negatif mutlak 4 pangkat 3. Berarti ini ya. Negatif 64. Ditambah mutlak dari negatif 4 kuadrat. Ini ya 16. Terus di sini 16 dibagi atau per nilai mutlak dari negatif 4 dipangkatkan 3 sama dengan 64. Terus di sini 64 dikurangi nilai mutlak dari negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Tulis di sini. Nah, seperti itu. Kita jawab
Negatif 64 ditambah 16 ini sama dengan negatif 48 dibagi 64 dikurangi 16 48 negatif 48 dibagi 48 sama dengan min 1 negatif 1. Oke. Jawabannya negatif 1 ya. Berikutnya soal yang nomor 4. Nilai dari bentuk mutlak 10 ditambah x dikurangi x kuadrat untuk x-nya 20. Jadi kita masukkan dulu x-nya 20 ke bentuk soal ya. Mutlak dari 10 ditambah 20 dikurangi 20 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, hitung ya. Sama dengan mutlak dari 10 tambah 20 itu 30 dikurangi 20 kuadrat itu 400. Ini 30 kurangi 400 itu minus 370, negatif 370 dikasih nilai mutlak ya. Setiap bilangan yang dikasih nilai mutlak dia berubah menjadi positif di sampingan 370. Oke, cukup sampai di sini. Itu tadi materi disertai dengan latihan soal berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Semoga bisa membuat kalian menjadi paham tentang apa itu nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.